Halo, salam, selamat siang Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. PD Moria Sinamas dan PD Immanuel Smart Friend. Apa kabar semuanya? Saya berharap kita semua berada dalam keadaan yang baik, sehat ya. Kita mau bersyukur bahwa penyertaan Tuhan senantiasa yang terbaik dan luar biasa. Kita merasakan bahwa penularan COVID saat ini juga sudah mulai terkendali. Namun kita mau tetap beriman dan percaya bahwa Tuhan akan menuntaskan sampai pada akhirnya. Tetap hati-hati dan tetap waspada. Dan jangan lupa bagi yang belum vaksin untuk segera vaksin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai ibadah ini, mari saya ajak kita semua untuk sama-sama menghadap Tuhan, menyiapkan hati kita dan berdoa. Maha besar Engkau Allah Bapa pencipta segalanya, Bapa yang kami sembah, kami kasih di dalam nama anak-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Segala puji, hormat, syukur, dan kemuliaan kami naikkan hanya bagi-Mu, karena hanya atas berkat kasih, karunia, kesetiaan, dan pemeliharaan-Mu sajalah kami semua masih dapat berkumpul, beribadah di tempat ini Tuhan. Walaupun masih secara virtual, kami iman dan percaya bahwa Engkau hadir dan Engkau tetap melingkupi kami Tuhan. Kami mohon Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Pujian yang kami angkat, firman yang kami dengarkan, senantiasa menjadi rema yang baru, yang pada akhirnya hanya untuk memuliakan nama-Mu sajalah Bapa. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dan kami serahkan seluruh ibadah ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami berdoa hanya di dalam nama anak-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Baik, mari sama-sama kita naikkan pujian ini dengan Tuhan, denganmu Tuhan. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa, berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Mari sama-sama. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku. Oh, sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkah
Berjalan dengan Tuhan kadang tidak seindah dengan yang kita pikirkan dan yang kita harapkan. Tuhan kadang izinkan berbagai ujian menghampiri kita, namun tetap imani dan percaya bahwa Tuhan tetap menyertai dan segala sesuatunya adalah baik dan yang terbaik Tuhan siapkan buat kita. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini dengan sayapmu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari sama-sama kita nyanyi. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku.
Shalom saudara, apa kabar? Saya berharap saudara semua dalam keadaan baik dan sehat dan pastinya dalam anugerah Tuhan yang luar biasa. Senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu Saudara pada kesempatan hari ini meskipun masih online, tapi saya percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong setiap kita dan telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar setiap seruan kita. Saya percaya ada sesuatu yang baru setiap kali kita datang di hadapan Tuhan. Saya percaya firman senantiasa menuntun setiap langkah kita dan jalan-jalan kita ke tempat-tempat yang terbaik yang memang sudah Tuhan tetapkan dan siapkan di dalam kehidupan kita. Percayalah bahwa Tuhan menyediakan hidangan di hadapan para lawan kita. Demikianlah Mazmur 23 berkata, saudara. Itu sebabnya hari ini mari tangkap sebanyak-banyaknya apa yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan setiap hati, batin, perasaan kita untuk menerima anugerah firman Tuhan yang luar biasa. Dan hari ini saya ingin membahas satu tema. Seringkali saya tuh terpesona dengan satu kalimat ini yang sering sekali saya temukan di sekolah atau di kampus gitu. Berkali-kali, dulu sangat sering, tapi setelah saya dalam merenungkan firman, sepertinya kata ini tuh menjadi kata yang sangat representatif dengan apa yang ditulis dalam Alkitab. Apa itu? Harap tenang, ada ujian. Harap tenang, ada ujian. Ya, kalimat yang sering kita lihat kalau pas ujian sekolah atau di kampus selalu dipasang pelang itu. Dan waktu pelang itu ada, biasanya atmosfer atau suasana ketika ujian memang hening banget. Saya nggak tahu kenapa awalnya, tapi saya setuju bahwa kadang-kadang ketenangan itu sangat menentukan hasil akhir. Banyak orang sudah belajar mempersiapkan begitu banyak hal untuk menghadapi ujian, apapun, ujian kehidupan, ujian akademis, dan sebagainya. Tapi kadang-kadang begitu hati dan batin tidak tenang, maka itu akan memiliki satu kemampuan membuyarkan apa yang sudah dipelajari. Jadi mempelajari sesuatu tanpa hal ini, maka akan sulit sebenarnya mengalami sebuah terobosan yang dahsyat dan luar biasa. Hal apa itu? Ketenangan. Jadi ketenangan menurut saya sinonim atau paralel dengan ujian. Semua ujian akan dengan mudah terselesaikan ketika batin dan hati kita teduh dan tenang di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Mazmur 62 ayat pertama dan kedua dikatakan seperti ini. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanyalah keselamatanku. Hanya dia gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak goyah. Nah saudara, ketenangan sejatinya hanya datang di dekat sama Tuhan. Jadi ketenangan itu posisi dekat dengan Tuhan. Di mana posisi kita dengan Tuhan itu menentukan keteduhan dan ketenangan batin kita. Kita kenal hari-hari ini populer, apalagi masa pandemi COVID-19 ini, panic attack, saudara, panic culture dan sebagainya. Dan saudara tahu bahwa indikasi kepanikan kadang-kadang menolong kita untuk menunjukkan posisi kita di hadapan Tuhan. Jadi ketika seseorang mengalami sebuah kepanikan yang tidak terkontrol, kepanikan yang berlebihan, kepanikan yang sudah dalam satu tahap mengganggu, mungkin itu adalah salah satu pesan di mana pesan itu menunjukkan bahwa posisi kita sedang jauh dari Tuhan. Itu sebabnya ketika kita hidup di dalam Tuhan, yang kita urus bukan cuma masalah kepanikannya, masalah isu kepanikannya. Yang harusnya kita benahi adalah posisi kita di hadapan Tuhan. Itu sebabnya saya berdoa firman Tuhan hari ini kembali menguatkan setiap kita. Nah, mari kita lihat bagian firman Tuhan dalam Matius 14 ayatnya yang ke-22. Matius 14 ayatnya yang ke-22 sampai ayat yang ke-36.
Ya, ini ayat yang menarik sekali kita baca. Mari buka dengan saya Matius 14 ayat ke-22 sampai ayat yang ke-36. Nah, sebelum kita membacanya, mari saudara bisa perhatikan layar saudara dengan seksama. Saya ingin menceritakan peristiwa sebelum apa yang akan kita baca dalam Matius 14 ayat 22 sampai ayat yang ke-36. Nah, peristiwa sebelum ayat ini ditulis adalah ketika Yesus melakukan mujizat di mana ada 5 roti dan 2 ikan, pada akhirnya memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak. Ya, jadi saudara bayangkan dalam satu peristiwa orang berkumpul lapar, ya, lapar saudara, ya. Saya teringat kadang istri saya suka berkata, suami gue kalau lapar rese. Ya, kebanyakan pria kalau lapar itu rese. Nah, Yesus menghadapi 5.000. Lalu apa yang terjadi? Seketika, mujizat terjadi. Semua makan sampai kenyang. Bahkan mereka tidak bisa menghabiskan. Dan sisanya dikumpulkan 12 bakul. Saudara bayangkan, tidak perlu kerja, tidak perlu investasi, tidak perlu menabur. Seketika subsidi dari surga memenuhi lokasi di mana semua makan dengan enak. Dan saudara, bukan cuma ada roti, bukan cuma ada ikan, tapi juga ada Yesus dan murid-muridnya sebagai sumber roti dan ikan tersebut. Betapa bahagianya orang-orang saat itu. Kalau saya di situ, saya pasti bermimpi, mudah-mudahan 1 bulan, 1 tahun, seperti itu terus terjadi, saudara. Dan yang luar biasanya, peristiwa itu tidak lama. Setelah peristiwa itu selesai, maka Yesus berkhotbah, "Akulah roti hidup." Dan kemudian Yesus mengajar hal penting yang ingin saya share buat Bapak Ibu Saudara dalam kesempatan kali ini. Mari kita lihat Matius 14 ayat 22 sampai ayat yang ke-33. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah itu, sesudah peristiwa tadi, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit dan berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Tiba-tiba alur cerita berubah. Murid-murid diperintahkan Tuhan untuk naik perahu dan pergi ke satu tempat, lalu orang banyak disuruhnya pulang. Yesus dia naik seorang diri ke atas bukit untuk berdoa sendirian. Saya nggak tahu apa maksud dari cerita yang dilakukan Yesus ini. Terjadi sebuah perpisahan, split. Orang banyak pulang, murid-murid Yesus naik perahu, lalu Yesus naik ke atas bukit doa sendirian. Ternyata ada pesan yang mau disampaikan dan diajarkan pada murid-muridnya, yang saya percaya itu juga pesan yang penting untuk kita pelajari, bahkan kita hidupi hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara. Ketika mereka pergi, lalu terjadi badai yang sangat luar biasa. Meskipun sebagian besar murid Yesus nelayan, mereka panik ketakutan. Mereka panik dan sangat-sangat ketakutan saat itu. Lalu di tengah ketakutan, Yesus datang dan mau menolong mereka. Alkitab mencatat, Yesus jalan di atas air. Saudara bayangkan, kalau kita punya masalah, pastilah langkah terbaik adalah berseru kepada Yesus. Dan kalau Yesus hadir di tengah-tengah masalah kita, saya yakin 95% masalah selesai. 5% adalah reaksi kita dan respon kita. Dan saudara, saya membayangkan ketika Yesus berjalan di atas air, maka murid-murid dipenuhi oleh damai, sejahtera, dan sukacita. Karena Yesus Tuhan yang mereka sembah hadir di tengah-tengah badai. Tapi ternyata tidak. Suatu apa yang terjadi? Ternyata mereka itu melihat Yesus seperti hantu. Di tengah kepanikan yang dahsyat dan hebat dan luar biasa, mereka melihat sosok Tuhan itu menjadi hantu. Sosok Tuhan yang tadinya mereka percayai itu sesuatu yang
luar biasa, tahu-tahu mereka lihat itu sebagai hantu. Ya, hantu. So bayangin, kalau panik kita, kalau rasa tidak tenang kita, kalau rasa khawatir dan gelisah kita tidak diatasi, maka kita bisa lihat orang-orang yang harusnya nolong kita sebagai hantu atau setan. Kita bisa lihat gembala kita kayak setan. Kita bisa lihat jemaat kita kayak setan. Kita bisa lihat semua orang yang baik sama kita kayak setan. Karena apa? Karena kepanikan yang tidak terselesaikan. Tapi di sini sudah, saya suka sekali perkataan Yesus. Di ayat 27, di tengah kepanikan. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Dia tidak menghakimi. Jangan hakimi orang yang panik. Jangan hakimi. Kalau hari ini banyak orang yang mungkin berkata sedang mengalami situasi seperti mental illness dan sebagainya. Jangan hakimi. Yesus tidak hakimi keadaan emosi murid-muridnya. Dia datang dan dia berikan satu statement dari mulutnya. Aku ini, jangan takut. Saudara, saya mau bertanya sebelum saya lanjutkan apa yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Menurut Bapak Ibu Saudara, manakah tempat yang lebih aman? Lebih aman di darat atau di laut? Di darat dengan penuh makanan, sisa 12 makul beserta Yesus, atau di tengah laut, di tengah badai? Mana yang lebih aman? Saudara, itu pertanyaan yang nggak perlu pakai effort untuk menjawabnya. Ya jelas di darat lah. Karena kalau diinjek kaki pun, itu di darat. Gitu. Ya jelas, kalau di laut nggak bisa diinjek. Jadi itu pertanyaan yang aneh. Tapi dengar baik. Untuk situasional saat itu, tempat yang paling aman menurut Yesus adalah di tengah badai, di tengah laut, di tengah tekanan. Kenapa? Tolong fokus baik-baik. Tolong perhatikan baik-baik. Tolong taruh perhatian Bapak Ibu Saudara ke beberapa menit ke depan yang akan saya sampaikan. Karena menurut yang Yesus ajarkan, ketenangan sejatinya bukan diatur atau ditentukan lewat lokasi geografis. Rasa aman tuh bukan dari tempat. Jadi di dalam Tuhan sebenarnya tidak ada zona hitam, hijau, dan merah. Tempat aman di dalam Tuhan adalah tempat di mana ada perkataan Tuhan yang dilepaskan dari mulutnya untuk hidup kita. Jadi, ini rahasia ketenangan. Dimanapun kita ada, asal ada perkataan Tuhan yang kita izinkan terjadi, maka keteduhan batin akan terjadi. Karena ketenangan dan keteduhan batin sejatinya datang bukan dari sumber manapun, kecuali perkataan Tuhan yang nyata dan hidup dalam kehidupan setiap kita. Saudara mau di tempat yang paling aman, saudara mau di tempat yang paling nyaman, saudara mau di tempat yang paling ideal, kalau tidak ada firman, maka itu bukan tempat yang aman. Keamanan sejatinya datang dari perkataannya yang kuat dalam kehidupan saudara. Makanya gini, kalau saudara kehilangan firman, kalau saudara kehilangan keantusiasan untuk mendengarkan firman, kalau saudara kehilangan rasa haus dan lapar akan firman, sebenarnya yang akan saudara kehilangan setelah itu adalah rasa amanmu, rasa tenangmu, rasa damaimu, rasa sejuk, rasa penuh
di dalam batinmu. Kepenuhan batin hanya datang dari sumber kehidupan, yaitu firman Tuhan itu sendiri. Itu sebabnya kita harus pacu, kita harus dorong hidup kita untuk memiliki kesukaan akan firman yang lebih dari sebelumnya. Kita harus kepo, kita harus temukan cara supaya kita ini tidak bosan, supaya kita ini tidak mentok, kita tidak jenuh. Saudara bayangin, saya mau tanya, Bapak Ibu Saudara, minta maaf, adakah yang pernah mengalami fenomena seperti ini? Ketika kita datang dalam satu ibadah, lalu biasanya ada pujian penyembahan atau nyanyian pujian, dan beberapa orang sangat bersemangat, bahkan beberapa orang sangat mudah tersentuh ketika sedang mendengarkan puji-pujian dan mengucapkan juga lewat mulut kita. Tapi begitu pas pemberitaan firman Tuhan, entah kenapa tiba-tiba saudara bisa ngantuk, saudara bisa sangat tidak konsentrasi, saudara bisa sangat gelisah, dan saudara bisa sangat tidak tenang. Adakah yang pernah mengalami hal-hal seperti itu? Atau adakah yang sedang mengalami hal-hal seperti itu? Dan saudara bergumul sepanjang 40 menit dan dalam batin saudara ada satu teriakan, mudah-mudahan cepat selesai, nggak nyambung, ngantuk, lelah. Dan begitu pemberitaan selesai, amin, tiba-tiba saudara bisa seger kembali. Saya pun kadang-kadang mengalami hal seperti itu. Nah, itu sebabnya saya mendorong setiap kita. Tidak ada hal lain. Korelasi ketenangan hanya firman. Firman, nggak ada lain. Saudara bisa, saya nggak suka firman. Ya, konsekuensinya adalah saudara akan jauh dari rasa ketenangan. Karena ketenangan sejatinya datangnya bukan dari lokasi, tapi dari perkataan Tuhan. Makanya di dalam Matius 7, saudara, ada satu perumpamaan yang Yesus ajarkan terhadap murid-muridnya. Orang yang bijaksana adalah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Ia seumpama seseorang yang mendirikan rumahnya di atas batu karang yang teguh dan kokoh. Dan ketika badai dan banjir datang, maka kuatlah rumah tersebut. Jadi yang menentukan rumah kehidupan kita kuat adalah pondasi. Pondasi kita bangun di atas pasir atau batu karang. Nah, pondasi di atas batu karang sejatinya lahir dari mengenal, mengerti, dan melakukan firman Tuhan. Siapa yang mendengar dan melakukan, dia adalah orang bijaksana. Itu sebabnya tidak ada jalan lain. Kalau kita mau menang terhadap setiap ujian yang kita hadapi, hormatilah firman Tuhan. Saudara, saya mau mendorong setiap kita. Firman itu menempa, firman itu membentuk, firman itu memproses semua aspek kehidupan kita, intelektual kita, kesehatan kita, perform kita, saudara, talenta kita, keluarga, keuangan, semua aspek pada akhirnya akan bersentuhan dengan firman yang bertujuan melahirkan orang-orang yang memiliki ketenangan yang teruji. Ketika semua menghadapi begitu banyak kepanikan dan luar biasa, firman mengandung janji, dan janji mengandung kuasa. Salah satu bentuk kuasa yang diimpartasikan oleh firman kepada siapapun yang menghormatinya, mendengar lalu melakukannya, adalah ketenangan yang datang dari dalam, bukan dari luar. Saudara, ketenangan yang dari dalam sifatnya permanen dan punya kuasa untuk meneduhkan semua yang ada di luar. Itu sebabnya ini bukan masalah suku, ini bukan masalah karakter,
Ini bukan masalah kecenderungan dan orientasi. Ini masalah respon sama firman. Waktu firman kita responi dengan sungguh-sungguh, maka saya percaya ada kekuatan yang besar di dalam hidup kita. Dan jujur, yang kita butuhkan hari-hari ini adalah kekuatan untuk bisa tenang di semua situasi dan kondisi yang terjadi di dalam segala aspek kehidupan kita. Saudara, ketika kita masuk dalam satu musim yang ekstrim, kita masuk dalam sebuah goncangan yang ekstrim, kita masuk dalam sebuah masalah yang sangat agresif, maka hanya orang-orang yang tenanglah yang bisa mengidentifikasi dengan ketajaman, menganalisa, lalu memutuskan kesimpulan-kesimpulan yang tepat dan benar, sehingga mampu menghancurkan semua bentuk raksasa yang ada di dalam kehidupannya. Goliat, dia menghadapi Daud. Dilihat dengan mata telanjang, sangat mudah untuk memprediksikan siapa menang, siapa kalah, siapa hancur, siapa kuat. Tapi Goliat tidak memperhitungkan satu kekuatan yang dimiliki Daud, yang mungkin saat itu tidak dimiliki hampir semua orang Israel yang juga berhadapan dengan Goliat. Goliat itu menyebabkan panic attack. Goliat itu mengintimidasi. Goliat itu melemahkan kekuatan secara psikis. Tapi ada satu orang yang tidak termakan lewat intimidasi yang dilakukan Goliat. Kenapa? Intimidasi hanya bisa dikalahkan lewat ketenangan yang sejati. Semakin kuat intimidasi, harusnya diimbangi dengan semakin kuat ketenangan. Ketenangan yang sejati menghadapi intimidasi yang sejati. Jadi Daud lawan Goliat itu adalah karakter menghadapi karakter. Ketika karakter ketenangan ini akhirnya muncul dan mengalahkan karakter intimidasi, maka secara fisik termanifestasi. Daud mengalahkan Goliat. Goliat tidak memperhitungkan ketenangan yang dimiliki Daud. Daud dengan tenang, dia bisa memprediksikan, dia bisa menghitung, dia bisa menganalisa, dan dia bisa mengupgrade imannya untuk menaklukkan semua jenis raksasa. Dan dia menang sama ujian karena ada ketenangan dan keteduhan yang sejati. Harap tenang ada ujian. Saya berdoa saat ini Tuhan berikan ketenangan yang sejati bagi setiap kita. Siapapun saudara, kalau saudara rasa hari ini sedang panik, sedang takut, sedang kecewa, saudara sedang dalam kondisi yang gundah gulana, tetaplah kuat dan tenang. Hari ini ada tangan yang berlubang yang mengasihi saudara. Saya berdoa, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memerintah atas pikiran dan hati kita. Amin. Mari kita berdoa. Dimanapun kami berada, ketenangan, kesejukan yang datang dari Tuhan menyelimuti hati dan batin kami. Berkati setiap kami, jangan biarkan ketakutan menuntun hidup kami. Hari ini kami mau berkata, biarlah iman yang menuntun dan menentukan arah dalam kehidupan kami. Hari ini kami menyerahkan segenap hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya ketenangan kami datangnya dari Tuhan. Dalam nama Yesus, kami alaskan doa dan ucapan syukur. Kita yang bersyukur dan percaya, mari bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin.